Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, bantu kami untuk tidak jatuh dalam kerakusan dan dikuasai oleh nafsu-nafsu dagingnya yang seringkali tanpa kami sadari kami terperangkap di dalamnya. Bantu kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami hanya memikirkan kehendak-Mu saja, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, bacaan Injil hari ini bicara tentang sesuatu yang kita alami, kita rasakan. Bagaimana Yohanes Pembaptis mengeritik Raja Herodes yang mengambil istri dari saudaranya sendiri, Herodias. Dan karena kritikan yang tajam inilah maka nyawanya, kepalanya dipenggal. Lagi kepalanya dipenggal. Dan kita bisa belajar banyak dari contoh Raja Herodes ini. Karena dia sebagai raja harus memberikan contoh yang baik untuk rakyat yang dipimpinnya. Tetapi dia tidak cukup murni untuk menjalankan kerajaannya. Bahkan kita bisa melihat bagaimana dia dikuasai oleh nafsu kedagingan dia. Ketika putri Herodias menari dengan sangat baiknya di depan raja bersama para punggawa-punggawanya. Dan mereka karena untuk merayakan ulang tahun sang raja. Dan karena begitu bagusnya tarian itu, raja berkata, minta saja, bahkan setengah kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu. Coba Anda bayangkan, hanya sekedar tarian yang bagus itu, raja mau memberikan setengah kerajaan kepada anak tirinya, anak Herodias. Dan lebih daripada itu, anak ini ketika tidak tahu apa yang harus dibuat, minta kepada ibunya Herodias. Meminta apa? Lebih ngeri lagi Herodias. Dia mengatakan, aku minta kepala Yohanes Pembaptis yang telah dipenjara. Anda bisa bayangkan dua tokoh ini, Herodes dan Herodias, dikuasai oleh nafsu kedagingan kekuasaan. Dan menghancurkan musuh-musuhnya dengan memenggal kepala. Dan itu bisa kita lihat dalam dunia politik yang sekarang ini. Ketika musuh-musuh, seorang raja, seorang presiden, seorang perdana menteri dipenjara dan meniadakan musuh-musuh itu. Kita bisa melihat di dalam masyarakat kita kerakusan akan harta, kekayaan, kesenangan, kenikmatan. Dan menghancurkan orang lain. Ketika presiden itu menjadi otoriter, dia bisa menghabiskan dengan cara halus atau dengan cara yang kasar. Dan itu ada di depan mata kita. Karena itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Apa yang bisa kita pelajari dari contoh seorang raja dan seorang ratu yang rakus ini? Boleh dikatakan seringkali kita juga tidak berani dan sangat tidak berani karena nyawa kita akan menjadi tanggungannya. Kita masih ingat di zamannya Soeharto. Kita masih ingat ya di akhir-akhir ini ya di zamannya Jokowi yang meskipun sangat halus, tetapi seringkali orang yang tidak sependapat juga ditiadakan dengan cara-cara yang sangat lembut dan halus. Mungkin tidak ditiadakan, tetapi nasib hidupnya, ekonominya juga menjadi tanggungan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita ambil manfaat dari kisah tentang Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya? Kita bisa mendengar tentang Herodes dan Herodias, ya, yang meniadakan, menutup mulut orang-orang yang tidak sepakat dan sependapat dengan dia. Kita bisa belajar banyak dari itu. Ya, belajar apa? Belajar untuk berani menghadapi tantangan zaman ini
dengan berani. Sekali lagi saya katakan tantangan zaman tidak mesti harus dengan kekuasaan, tapi juga dengan tantangan kekejaman dalam tanda petik. Ya, dunia medsos, dunia podcast, dunia dunia maya yang sudah mempengaruhi pikiran orang, untuk dikuasai. Itu juga menjadi suatu tantangan besar dalam diri kita. Maka mari saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana kita bisa mendengarkan suara hati kita, ya, tidak mudah terpancing kepada gejolak-gejolak konflik-konflik batin seperti Herodes yang sebetulnya suka dengan Yohanes, tetapi karena kekuasaan, karena egoisme, karena kerakusan, maka dia berani mengorbankan hati nurani. Di zaman ini kita butuh hati nurani yang kuat untuk melawan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan. Itulah pelajaran kita yang berharga. Sekali lagi, belajar untuk mendengarkan hati nurani dan taat kepada hati nurani. Lakukan yang baik, hindari yang jahat di dalam apapun. Di dalam menghadapi kekuasaan, dalam menghadapi godaan, dalam menghadapi apapun. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Semoga Tuhan menguatkan kita dalam pilihan hidup yang tidak mudah ini. Tuhan memberkati Anda dan saya. Semoga Anda dan saya dipakai Tuhan untuk mewartakan kebenaran, kebaikan, dan kejujuran. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.